Ini saya mendapatkan informasi dari Ryan ya, yang udah mencari tahu di mana tempat dan lokasi posisi Ustadz Aziz. Kenapa sih saya mau menemui beliau? Karena simpang siur ya, setelah kemarin datang dari Mas Kolik, akhirnya ada tuduhan-tuduhan dari keluarga Mas Kolik menuju Ustadz Aziz. Dan ternyata Ustadz Aziz ini posisinya saat ini khalwat sahabat ya. Beliau tempatnya di hutan, yaitu di tempat gelap ya. Alim, santri, masa sih bener dia melakukan hal yang dilarang oleh agama? Bisa kayak gini, saling tuduh menuduh, ada sumpah pocong, dari sumpah pocong sampai ada Kolik yang kesakitan kayak gitu. Kita udah dekat sekali ya sama Ustadz Aziz. Kita langsung tanya-tanya. Assalamualaikum. Tiba-tiba mereka itu rombongan bawa orang luar dan saya nggak tahu itu siapa. Hal yang mungkin tidak atau dilarang oleh Allah untuk yang orang bilang kayak dukun, santet. Demi Allah saya tidak pernah melakukan hal kecil itu. Atau gini aja Yen, kan ada tuh permintaan dari netizen, bagaimana diantara kakaknya Hindun, abinya Hindun, ya udah sumpah pocong semua. Ini ada permintaan dari netizen, bagaimana kalau ustadznya juga sumpah pocong? Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan terpadu. Program utamanya yaitu tahfidz Al-Quran 30 juz bersanad, yaitu sanad Imam Hafiz. Yang kedua, tafakuh, memahami dan mendalami ajaran agama Islam. Dan yang ketiga, yaitu ilmu hikmah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan hadis, serta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya pembangunan pondok pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang. Rekening wakafnya BNI 12100397714. Rekening BCA 12308265008. Atas nama Khalifah, pendiri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Umi Liva Official. Alhamdulillah malam ini kita berjumpa kembali. Posisinya Umi akan menemui Ustadz Aziz, di mana hari ini dan malam ini saya mendapatkan informasi dari Ryan ya, yang udah mencari tahu di mana tempat dan lokasi posisi Ustadz Aziz setelah kemarin beliau sempat mengusir rombongan dari Gus Idris dan juga Mas Kolik dan juga abahnya ya. Kenapa sih saya mau menemui beliau? Karena simpang siur ya, setelah kemarin datang dari Mas Kolik, akhirnya ada tuduhan-tuduhan dari keluarga Mas Kolik menuju Ustadz Aziz. Apakah benar ini yang dilakukan oleh Ustadz Aziz? Maka dari itu saya berusaha untuk tabayun di sini. Masalah nanti kita ada jalan keluar dan tidak ada jalan keluarnya, itu kembalikan lagi kepada Allah. Setidaknya semoga bisa membantu perjalanan dan juga apa yang udah terjadi selama ini dalam keluarga Ustadz Jabbar ya. Dari situ saya prihatin sekali dan juga banyak sekali permintaan dari teman-teman agar saya bisa ikut andil di sini. Dan ternyata Ustadz Aziz ini posisinya saat ini khalwat sahabat ya. Beliau tempatnya di hutan, yaitu di tempat gelap ya, bukan di rumah lagi. Dari situ Ryan untuk mendapatkan di mana posisi Ustadz Aziz ini, dia mencari informasi dari warga, dari keluarganya juga di mana posisinya. Alhamdulillah ketemu gitu. Maka dari itu saya akan menuju ke tempatnya beliau. Ini saya bersama Ryan dan juga Mbak Devi, seperti biasanya, bukan saya malam-malam sendiri, enggak sahabat ya. Semoga di sini nanti ini ada titik temu dan berakhirlah semua yang terjadi
khususnya kepada mantan istri dari Ustadz Aziz ini, yaitu Mbak Hindun gitu kan, dan bisa sembuh, tidak teriak-teriak lagi, dari keluarganya Mbak Hindun tidak menuduh lagi. Pasti sahabat, ini semua yang kalian tunggu, informasi yang benar, informasi yang tidak simpang siur lagi. Mungkin itu aja sahabat. Sebelum kita perjalanan ke sana, mari kita awali dengan sholawat. Ayo awali sholawat Devi. Ini udah ngantuk ya, udah ngantuk sahabat ya, karena memang udah malam. Kita juga udah mencari lokasinya, udah muter-muter, tapi alhamdulillah ikhtiar kita tidak sia-sia dan Allah memberikan petunjuk tempat dan lokasinya di mana. Ayo diawali dengan sholawat Devi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik sahabat, pasti teman-teman penasaran ingin segera berjumpa dengan Ustadz Aziz ya, karena saya melihat ini orangnya alim, kelihatannya ya alim, santri. Masa sih benar dia melakukan hal yang dilarang oleh agama. Dari itu, daripada kita banyak berprasangka, menuduh, akan menjadi fitnah, itu tidak baik. Maka dari itu ikuti saya untuk tabayun kepada Ustadz Aziz. Baik, ayo Ryan, tunjukkan di mana tempat dan lokasinya. Maklum sahabat ya, jalannya kayak gini susah, berisik. Di mana Yen lokasinya, kamu yang tahu Yen? Ayo tunjukkan Yen, kamu jalan dulu Yen. Saya tak di belakang aja, kamu jalan dulu Yen. Masih jauh nggak Yen? Karena habis hujan juga. Ya namanya juga di hutan ya, kayak gini. Suara kodok. Ayo kamu duluan ya, sana ya. Semoga bisa diajak ngobrol ya, ngajak ngobrol baik-baik, dan paling sedikit banyak bisa memberikan informasi ya. Nanti setelah kita dapat informasi baru kita sampaikan kepada Gus Idris, biar tidak ada kesalahpahaman lagi. Ini becek sahabat ya jalannya. Suaranya kodok. Nggak tahu sahabat sampai kapan. Di mana? Ayo kamu duluan Yan, kamu yang tahu jalannya di mana. Semua pada penasaran nih Yan. Mereka kok bisa kayak gini, saling tuduh menuduh. Ada sumpah pocong, dari sumpah pocong sampai ada kholik yang kesakitan kayak gitu. Kasihan yang tujuannya kita untuk fokus penyembuhan Hindun, malah setiap kali mau diruqyah dia teriak-teriak kayak gitu. Itu tuh biasanya kena jin atau apa?
Ya rata-rata dikendalikan jin. Rata-rata kalau nggak orang itu bisa bisa dibedakan ya. Orang yang kesurupan beneran dan orang yang kesurupan itu cuma dibuat-buat. Kalau ingin tahu ciri-cirinya orang yang benar-benar kerasupan jin, kesurupan, itu coba potong rambutnya. Potong rambutnya, kalau rambutnya itu nggak bisa dipotong, itu berarti real benar-benar kesurupan. Gitu. Seperti halnya orang yang ikut jaran kepang. Apa itu jaran kepang ya? Itu kan sampai makan beling, sampai makan api pun nggak terasa panas. Kalau kamu ingin membedakan, itu benar-benar kerasukan jin atau enggak, ya di situ kamu baru bisa membuktikan itu benar atau tidaknya. Potong rambutnya. Tapi kalau dia memberontak-berontak, teriak-teriak, atau ngomel-ngomel nggak karu-karuan, tapi terkadang ada orang yang karena punya misi terus dibuat-buat biar dilihat kayak orang kesurupan. Itu ada. Banyak ya Umi yang kerasukan pura-pura itu. Banyak ya. Dibuat-buat karena mungkin misi cari perhatian lah atau apalah, itu ada banyak ya. Oke. Alhamdulillah ternyata kita udah dekat sekali ya sama Ustadz Aziz. Kita langsung tanya-tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini benar sama Ustadz Aziz ya? Ya. Mohon maaf Ustadz ya. Malam-malam saya datang, tujuan saya untuk silaturahim. Ya, mohon maaf kalau mengganggu khalwatnya panjenengan. Nggih. Mohon maaf, ada keperluan apa ya? Gini, saya istrinya dari Gus Idris. Ya, di sini saya melihat dari apa yang udah disajikan, ditayangkan oleh Gus Idris dan juga rekan-rekan. Kemarin itu kalau Gus Idris mendatangi sampean gitu kan, menyangkut tentang Mbak Hindun, sakitnya Mbak Hindun nih Ustadz. Katanya mantan istrinya, maaf ya. Iya. Mantan istrinya. Kemarin rombongan sama apa? Kemarin apa tadi? Tadi Iya, bukan kemarin. Tadi itu rombongan kesini. Ya kok tiba-tiba marah-marah memfitnah saya. Bahwasanya kok saya dituduh telah. Waktu datang itu tiba-tiba marah-marah ya? Iya, langsung Sebenarnya marah-marah. kejadiannya itu gimana? Coba bisa diceritakan nggak? Mohon maaf ya, di sini saya bukan mau ikut campur, tapi siapa tahu bisa membantu dari permasalahan ini biar tidak berlarut gitu Ustadz. Jadi gini, sebenarnya permasalahan ini kan permasalahan keluarga, Betul, permasalahan pribadi. betul. Kok sampai menyangkut sama orang luar, terus tiba-tiba mereka itu rombongan bawa orang luar dan saya nggak tahu itu siapa. Terus tiba-tiba dari keluarga, mantan keluarga memfitnah saya, saya dituduh telah mencelakai si Hindun. Mantan istri ya? Iya, mantan istri. Sedangkan saya tidak pernah melakukan hal yang mungkin tidak atau dilarang oleh Allah untuk yang orang bilang kayak dukun, santet. Demi Allah, saya tidak pernah melakukan hal sekecil itu. Jadi kemarin itu sempat ada gesekan atau sedikit bentrok. Tadi? Ya. Ya tadi. Tadi sedikit bentrok dan mereka terpaksa saya suruh pulang atau kembali. Ya sebenarnya mohon maaf Ustadz ya, bukan dari pihak rombongan itu mau ikut campur. Sebenarnya di awal itu kan dari Ustadz Kholik itu minta Ustadz siapa? Ustadz Jabar ya. Ustadz Jabar itu minta bantuan lah gitu dengan sakitnya Mbak Hindun gitu kan. Akhirnya Mbak Hindun kok tambah hari tambah parah dan semakin teriak-teriak gitu. Di situ juga ada kejadian di mana putranya beliau menggigau
yang saya lihat ya, menggigau itu menyebut-nyebut mantan suaminya Mbak Hindun. Di situ ya mohon maaf, mungkin rombongan dari Gus Idris bukan mau ikut campur ke ranah pribadi orang, tapi berhubung dari awal kejadian di mana dimintai tolong itu ada menyebut nama sampean, daripada mungkin ditakutkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka beliau ikut andil, ikut turun menemui sampean gitu. Jadi gini Umi, seharusnya untuk apa juga Mas Kolik datang meskipun dengan rombongan yang tidak saya kenal, harusnya datang dengan baik-baik, menyampaikan permasalahannya gimana. Karena posisi saya ini kan sedang kelewat. Saya ini ingin tenang, ingin dirikan diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Kok tiba-tiba datang marah-marah, terus memfitnah saya. Dan saya pun nggak tahu keadaan Hindun kok bisa seperti itu. Gitu. Itu Hindun itu sakitnya semenjak kapan kalau saya boleh tahu? Apakah sampean tahu atau nggak? Saya nggak tahu kalau Hindun seperti itu. Waktu cerai? Setelah saya cerai dengan Hindun, saya langsung pergi meninggalkan Hindun. Terus nggak ada kabar, nggak tahu kabarnya. Ya, Itu bukan permasalahan yang saya. meminta cerai itu siapa, Mas? Kalau itu Kalau boleh tahu. rahasia dari keluarga saya, mungkin nggak perlulah saya sebutkan. Yang jelas saya dengan hubungan dengan Hindun sudah cerai. Sudah cerai gitu. Ya, kok tadi itu saya juga kaget. Hindun kok tiba-tiba seperti itu. Dan yang saya gak habis pikir, kenapa apa terus dengan Mas Kolik ya. Kolik kok memfitnah saya, seakan-akan saya yang bikin Hindun seperti itu. Masalahnya Mas Kolik menggigau, menyebut-nyebut nama sampean gitu kan. Jadi ya wajar-wajar aja kalau menurut saya ya. Menggigau di saat dia kesakitan itu, menggigaunya ke sampean gitu. Gini, kalau saya sih di sini tujuan saya bukan untuk memperkeruh ya, untuk memperkeruh suasana, tidak akan menambah masalah. Yang saya ingin tanyakan, gini, saya ingin berada di tengah-tengah ya. Dari Mas Kolik sendiri saya udah mendatangi, Abuyanya pun udah didatangin ya. Tinggal sampean nih Mas, bagaimana biar permasalahan ini tidak berlarut. Siapa tahu saya bisa membantu dari mantan keluarga sampean sendiri, sampean juga kedepannya bisa tenang, tidak ada yang mengganggu. Sebenarnya ada nggak sangkut paut dengan sampean? Coba bicara jujur aja Mas. Jadi gini, kalau masalah sangkut paut atau tidaknya nggak ada. Sebenarnya untuk masalah sakitnya si Hindun itu nggak ada sangkut pautnya dengan saya. Karena saya meninggalkan Hindun itu nggak seperti itu kondisinya. Ini Mas, saya mendengar kabar-kabar juga, sempat nanya tadi. Sakitnya Hindun itu semenjak sudah sampean tinggal, sampean cerai gitu. Saya mendapatkan informasi gitu. Sekarang gini Mas, saya kan meninggalkan Hindun untuk kholwat. Dengan kondisi Hindun masih nggak seperti yang saya lihat tadi. Kalau mereka tiba-tiba datang mengklaim saya atau memfitnah saya bahwasanya setelah Hindun saya tinggalkan terus kena sakit seperti itu, kan juga itu bisa jadi takdir dari Allah. Kenapa Mas? Kenapa Ustadznya bisa yakin kalau itu takdir dari Allah? Apa yang bisa membuat saya yakin kalau ucapan sampean itu mengarah takdirnya Allah? Jadi tidak ada sangkut paut dan terlibatnya sampean. Jadi gini, sebenarnya toh saya juga nggak mungkin cerita permasalahannya keluarga si Hindun atau maupun apa. Ini untuk kebaikan juga soalnya. Nggak bisa gitu. Kalau Mas. nggak bisa gitu, kita gimana mau nyelesain masalahnya? Ya, jadi gini loh Mas. Daripada sampean difitnah-fitnah terus gitu kan, sampean kan risih juga. Kalau khalwatnya sampean diganggu gini, kalau sampean jelasin sekarang sejujur-jujurnya, kita nggak bakalan mengorek informasi lagi, kita bakal mencari solusi. Nah di situ kita pecahkan masalahnya. Jadi Biar nggak berlarut-larut. Jadi gimana ya? Ini kan masalah keluarga sebenarnya. Harusnya tidak sampai
orang luar ikut campur. Nah, karena ini sudah terlanjur, banyak orang yang mengetahui, mending sampean jujur aja. Bahkan bukan cuma 1-2 orang loh ya, ribuan orang loh yang tahu untuk menunggu hasil ending dari semua ini. Maka dari itu saya minta tolong Ustadz jujur aja deh, siapa tahu biar cepat clear gitu dari inti permasalahan ini, bukan gitu ya Yan? Kalau sampean kayak gini, sampean seperti kayak menyembunyikan sesuatu ini. Kalau jenengan bilang seperti itu, jadi jenengan ini datang ke sini nggak sama halnya dengan mereka yang tiba-tiba ke sini seakan-akan menuduh saya. Nah itu makanya kita minta kejelasan. Kita kan sudah Jadi gimana gini, ya? gini loh Mas, gini Umi, mohon maaf ngapunten, kalau memang toh perlu diperjelas atau diluruskan permasalahan ini, mari dikumpulkan atau bagaimana, duduk bersama, kita cari jalan keluarnya. Kenapa sih Hindun seperti itu? Harusnya seperti itu, enggak datang ke sini satu-satu, datang ke sini nyamperin saya. Iya, sebelumnya kan kita juga harus tahu informasi sampean seperti apa, informasi seperti mereka seperti apa, terus kita satukan apakah cocok gitu loh. Kalau kita langsung kumpulin ya takutnya ada yang mencela-mencela. Atau gini aja Yen, kan ada tuh permintaan dari netizen, bagaimana diantara kakaknya Hindun, abinya Hindun, ya udah sumpah pocong semua. Ini ada permintaan dari netizen, bagaimana kalau ustadznya juga sumpah pocong, berani nggak? Gitu, baru kita bisa membuktikan nih di mana. Gitu, maaf bukan mau menantang ya, bukan untuk memperkeruh suasana nih Ustadz ya, tapi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen sana. Karena yang dari keluarga sana itu semuanya berani, walaupun pada endingnya kabur gitu kan. Tinggal sampean aja ini yang diminta untuk sumpah pocong dari teman-teman sana. Saya mewakili aja ya, mewakili gitu. Sampean mau nggak apa-apa, sampean nggak mau juga nggak apa-apa. Jadi gini, sebenarnya mungkin jenengan sudah tahu bahwasannya di Islam itu dilarang untuk melakukan hal-hal sumpah, apalagi sumpah pocong. Berarti nggak berani intinya? Bukan nggak berani. Kalau seandainya sumpah pocong itu dilaksanakan, tapi dengan hasil atau jawaban itu tidak ada kaitannya dengan saya, jenengan semua yang dosa. Seakan-akan jenengan menyuruh saya sumpah. Ya soalnya sampean itu ada berkaitannya dengan hal ini gitu loh Mas. Terus bagaimana meyakinkan kepada kami kalau benar-benar Ustadz itu bukan pelakunya? Paling tidak ada jawaban yang membuat kami itu pulang tidak sia-sia, sehingga bisa membawa ini kabar kepada keluarganya Mbak Hindun, biar tidak memojokkan sampean juga Ustadz. Paling enggak kalau memang sumpah pocong nggak mau nih, terus katanya dalam Islam memang tidak dianjurkan, seolah-olah memaksa gitu kan. Paling tidak kasih dong gitu jawaban yang sekiranya membuat kami itu pulang tidak sia-sia. Mohon maaf ya, karena tujuan kami untuk tabayun nih, untuk menyelesaikan segala macam masalah ini agar cepat clear, tidak berlarut-larut. Sampean sendiri kan nggak enak kan dituduh-tuduh, iya nggak? Cuma mungkin untuk saat ini saya tidak bisa menceritakan atau membeberkan permasalahan dari keluarga saya atau keluarga Abah dan Hindun. Masalahnya saya kan juga nggak tahu atau nggak kenal jenengan ini siapa, kok tiba-tiba kesini, dan saya pun nggak akan kasih tahu. Sekarang bakal saya jelasin ya, kita kesini apa? Kita di sini mau tabayun, ingin bersama-sama menyelesaikan masalah ini, gitu loh. Nah, kalau sampean nggak ada keterbukaan, gimana cara kita mau menyelesaikan masalah ini, gitu loh. Atau gini aja mungkin Yen ya, daripada kita berlarut-larut juga nggak ada kejelasan, nggak ada kepastian. Kita di sini kan bukan tujuannya untuk mencari ribut, biar netizen sendiri yang menilai, ya, yang menilai. Yang tadi, yang kemarin ada dua pihak, maaf Ustadz ya, maaf ya, dari Ustadz Jabar, Mas Kolik, mereka berani untuk sumpah pocong walaupun ada risiko rentetannya. Biar netizen sendiri yang menilai. Tujuan kami di sini, tujuan kamu sama saya itu baik untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Tapi berhubung jauh-jauh kami ke sini, datang ke sini, tapi nggak berani juga untuk melakukan sumpah pocong kayak gini ya. Saya pun nggak bisa memaksa, kita pun nggak bisa memaksa ya. Biar netizen sendiri yang menilai, mengambil kesimpulan, atau mungkin arahnya kemana.
ya apa yang kita dapat saat ini ya kita sampaikan kepada Gus Idri dan juga kepada keluarga Mas Kholik gitu sama Ustadz Jabar ya. Jadi gitu Ustadz ya, saya juga nggak mau berlarut-larut lah karena ini posisinya juga udah malam, kita waktunya pulang juga, jadi kita secepatnya akhiri aja ya. Mungkin ada yang perlu disampaikan agar ranah ini tidak mengarah ke kesampaian, Ustadz. Untuk saat ini mungkin tidak ada yang perlu saya sampaikan, karena saya di sini tujuannya ingin kholwat, saya ingin menenangkan diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma itu aja. Ya udah Yen, biar dilanjut Ustadznya, kita nggak boleh mengganggu juga dan kita juga nggak bisa memaksa orang untuk mengakui ataupun merasa bersalah atau tidak. Biarkan beliau sama Allah yang tahu. Tujuan kita, tugas kita untuk menyatukan, tugas kita untuk mengajak kebaikan. Masalah itu diindahkan atau enggak, diterima atau enggak, kita kembalikan kepada per orang masing-masing. Ya, begitu Ustaz ya. Mohon maaf kalau saya udah mengganggu. Kholwat panjenengan, monggo dilanjut. Semoga setelah kedatangan kami ini semuanya selesai dan tidak berlarut-larut lagi hubungan orang tua dan anak, walaupun itu udah mantan, setidaknya kalau orang tua tidak ikut apa-apa ya, mantan istri tapi nggak ada ceritanya mantan orang tua. Maka kami berharap kalian cepatlah diketemukan solusinya dan tidak berlarut-larut. Jadi itu aja sahabatku, mohon maaf dari kami apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.